Kita kan bayar pajak kendaraan. Yang kita bayar pajak kendaraan itu 1 tahun 4 juta, 5 juta, bahkan sampai puluhan juta, 40 juta mobil mewah gitu ya. Itu tuh hanya pajak kendaraan saja. Sementara di Malaysia, kalau kita bayar pajak kendaraan, diharuskan bayar asuransi kendaraan. Ketika situ terbukalah mindset orang-orang yang merasa tidak butuh asuransi, gitu. Dan ditambah lagi satu testimoni dari pasien, yang kedua testimoni dari orang rumah sakit, yang mengatakan bahwa biaya rumah sakit itu luar biasa besarnya. Gitu. Ya, jadi harus ada kejadian dulu baru melek gitu. Waktu dia berangkat pagi-pagi dia udah di rumah sakit, surat itu baru keluarnya nanti jam 6 sore. Seharian dia di rumah sakit. Wah. Udahlah sakit, lemes di ruang di ruang, bukan di ruang tunggu, di lobi biasa gitu kan. Kan kasihan pasien itu. Hanya gara-gara dibilang Pak datang aja bawa kartu. Padahal bukan begitu kejadiannya. Oke Pak, ngomongin soal layanan kesehatan ya Pak, yang ideal gitu pasti tidak lepas lah dari yang namanya proteksi gitu Pak. Salah satunya bentuk proteksi itu ada asuransi kesehatan. Nah, saya penasaran nih Pak, kalau di Malaysia sendiri, apakah masyarakatnya itu tuh sudah cukup sadar belum ya tentang pentingnya asuransi? Pokoknya sejalan dengan perkembangan kesehatannya lah di sana gitu. Kalau kita bilang melek finansial, di Malaysia lebih melek finansial. Mereka pendidikan mengenai keuangannya, sistem keuangan mereka lebih bagus. Ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang nih tren yang sekarang, lihat statistik, memang di Malaysia itu lebih besar orang yang terasuransi. Itu kalau kita lihat sekitar 43%. Sementara di Indonesia penetrasi asuransi itu baru sekitar 7%. Wah, gitu. Jauh banget. Jauh sekali. Tetapi yang lucunya di Indonesia persentase terbesarnya ada di kelompok umur 15 sampai 35. Sementara muda dong, sementara di Malaysia itu yang terbesar adalah yang umur 34 ke atas. Nah, kalau dari sini ya, memang mereka butuh. Nah, di sini mungkin tren itu karena sekarang ini kan gejolak kaula muda nih kalau istilahnya, kayak film zaman dulu ada namanya gejolak kaula muda. Anak-anak muda sekarang ini kan lebih kreatif, lebih aktif, penghasilannya sudah pada besar-besar, SMA, kuliah itu sudah pada punya gaji lebih besar daripada orang tuanya gitu ya. Nah, itu membuat mereka sadar investasi gitu. Nah, jadi kalau saya lihat di sana kebanyakan yang umur 34 ke atas itu karena mereka menggunakan employee benefit. Tetapi banyak juga yang individual. Kalau individual kan dia hanya bisa klaim kalau rawat inap ya, dan semacamnya seperti itu. Nah, di sana juga banyak sih. Jadi kalau kita bilang sih sadar asuransi, di sana lebih sadar asuransi. Tapi apakah itu juga peran pemerintah juga ada Pak di situ? Jadi mungkin pemerintahnya mungkin ngeworo-woroin gitu ya masyarakatnya, ayo kita pakai asuransi dan lainnya gitu mungkin. Saya rasa ada karena di sana itu di beberapa sektor asuransi itu diwajibkan. Contohnya yang paling gampang tuh kendaraan. Kita kan bayar pajak kendaraan. Yang kita bayar pajak kendaraan itu 1 tahun 4 juta, 5 juta, bahkan sampai puluhan juta, 40 juta mobil mewah gitu ya. Itu tuh hanya pajak kendaraan saja. Sementara di Malaysia, kalau kita bayar pajak kendaraan, diharuskan bayar asuransi kendaraan. Jadi itu udah include. Ya, jadi contohnya bedanya di sana kalau asuransi kendaraan itu dia lihat CC. Walaupun mobil Mercy tapi CC-nya di bawah 200, misalnya CC-nya cuma 160, ya itu pajaknya cuma kalau nggak salah 120 ringgit. Nggak nyampe 500 ribu. Nggak dilihat dari brandnya. Nggak dilihat dari, dia tidak melihat dari nilai pasar. Ya. Nah, kalau kita kan pajak dasarnya dari nilai pasar, gitu. Nah,
Terus kemudian yang besar itu adalah asuransinya. Nah, asuransi mobil kayak mobilnya Malaysia tuh apa Proton, Pro 2 gitu ya. Nilai pasarnya misalnya dengan cc yang sama 1600 cc, misalnya mobilnya harganya cuman 100 juta misalnya gitu kan. Nah, asuransinya dia ya dikali 100 juta. Tetapi kalau Mercy ya kan harganya misalnya 500 juta ya dikali 500 juta. Nah, itu yang besar. Jadi waktu di sana saya dulu pakai Peugeot 5008 contohnya. Tiap tahun saya bayar pajak itu totalnya hanya sekitar 600 sampai 700 ringgit. Yang mana 120 itu pajak kendaraannya, sisanya yang 600 itu adalah asuransinya. Gitu. Dan itu diwajibkan dan mereka boleh bayar 2 kali. Kalau nggak punya uang boleh bayar 6 bulanan. Oh, dicicil gitu ya? Dicicil. Nah, gitu. Jadi ya itu salah satu bentuk saja ya bahwa pemerintah ikut menekankan atau nge-push orang untuk berasuransi. Gitu. Sementara kan di sini kan tidak terlalu ya. Betul. Kita bayar pajak ya pajak aja, asuransi beda lagi ya, Pak. Tidak ditekankan untuk asuransi. Betul, gitu. betul. Oke, kalau melihat tadi Pak dari segi kelompok umur gitu ya, jadi kan kalau di Indonesia malah lebih banyak anak mudanya ketimbang orang tuanya, sedangkan kalau di Malaysia sebaliknya orang tuanya gitu ya. Itu tren sekarang ya. Kalau dulu nggak ya, dulu zaman saya anak-anak muda belum ngerti asuransi. Iya betul. Nah, kalau aku tahu nih Pak, kebanyakan masyarakat Indonesia tuh kenapa nggak mau asuransi karena ya pertama mahal Pak gitu ya. Terus juga kebanyakan mereka tuh belum butuh gitu bilangnya. Tapi apakah di Malaysia juga alasan itu juga sama Pak dipakai mereka gitu untuk anak mudanya nih biasanya? Sama itu adalah alasan yang umum ya. Karena bagi beberapa orang present value lebih tinggi daripada future value. Betul. Sementara sebagian orang lainnya mengatakan bahwa future value lebih bagus, lebih tinggi nilainya daripada present value. Jadi itu preferensi ya. Nah, dengan edukasi mengenai keuangan dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga terkait, nah itu bisa merubah mindset mereka. Nah, itu yang saya bilang butuh banyak pihak ini yang terlibat untuk merubah mindset kita. Nah, bagi contoh beberapa negara ASEAN itu kayak di Filipina saja, ART itu sudah main saham. Mereka sudah melek investasi segitunya, gitu. Nah, kayak teman-teman kita di Indonesia ini dulu mana ada yang orang main saham. Ini bukan saham yang komoditi atau yang apa ya, yang betul-betul saham yang kayak di BEJ gitu ya. Beberapa teman-teman sekarang memang sudah pada main saham, sudah mulai melek. Nah, dulu kan orang cuma taunya deposito, tabungan. Nah, sekarang orang udah boleh beli mutual funds, sukuk, sampai main saham begitu. Nah, sampai ke kripto juga ya Pak dijamanin ya. Nah, di sana pun juga sama. Di Malaysia juga seperti itu. Mungkin karena ada bukan paksaan, karena ada sedikit paksaan dalam tanda kutip dari pemerintah. Udah gitu edukasi tentang bidang keuangan, investasi dan lain-lain, sehingga orang sudah mulai berubah mindsetnya, merasa yang tadinya tidak butuh menjadi butuh gitu. Contohnya yang gampang kan, ketika dia merasa tidak butuh asuransi, lalu dia mendengar testimoni orang. Saya sering kalau bikin ada seminar kesehatan, kadang-kadang kerjasama dengan beberapa asuransi di Indonesia. Ketika yang tadinya audiens itu tidak merasa butuh asuransi, ketika mendengar cerita contoh open heart surgery, bypass, harganya katakanlah 100.000 ringgit, berarti kan 350 juta ya. Dengan uang 350 juta, kalau gaji kita 30 juta, saya sisihkan 5 juta lah gitu. Saya sisihkan 5 juta per bulan. Berapa tahun untuk dapat 350? Betul. Nah, atau kalau ternyata ini saya besar, pengeluaran saya besar, anak saya masih kecil-kecil, paling saya bisa sisihkan 1 juta atau 2 juta. Mau berapa panjang lagi? Di tengah jalan tiba-tiba saya terkena resiko, siapa yang bisa bayarkan? Nah, ketika situ terbukalah
mindset orang-orang yang merasa tidak butuh asuransi gitu. Dan ditambah lagi satu testimoni dari pasien, yang kedua testimoni dari orang rumah sakit yang mengatakan bahwa biaya rumah sakit itu luar biasa besarnya. Gitu. Ya, jadi harus ada kejadian dulu baru melek gitu ya, Nah, Pak, ya? makanya sebelum harusnya ya itu tanggung jawabnya pemerintah, tanggung jawabnya beberapa lembaga kementerian, juga tanggung jawabnya pihak-pihak swasta untuk menginformasikan, untuk mengedukasi rakyat bahwa kita memang harus memplanning. Nah, itu intinya kan, kita harus memplanning hidup kita, mulai dari income kita sampai pengeluaran kita dan juga investasi itu. Oke, menarik banget Pak. Soalnya aku jadi keingetan juga sih sama peran pemerintah di Malaysia gitu. Yang sebegitunya banget nih sama proteksi kesehatan, apalagi asuransi kesehatan. Sampai mungkin kalau Bapak tahu itu ada namanya kartun Upin Ipin, Pak. Ya. Di situ tuh dia masukin takaful, informasi takaful. Dari situ kan mindset saya gitu kayak, wah berarti orang Malaysia ini sangat melek nih, karena sampai ke animasi pun ada gitu. Ya, tapi itu propagandanya mereka, atau kalau di kita tuh kayak iklan layanan masyarakatnya yang dimasukkan dalam entertainment. Jadi orang tidak merasa gitu ya. Iya, orang tidak merasa digurui gitu. Betul. Nah, itu wah sangat bagus sekali nih gitu ya, berbeda banget sama di Indonesia yang tentang asuransi itu tuh memang minim banget gitu, Pak. Takaful itu dengan kita sama dengan syariah. Betul. Oke. Nah, Pak, kalau di Indonesia nih, kita balik lagi ke Indonesia. Kalau di Indonesia punya BPJS nih, Pak, gitu ya, itu jaminan kesehatan dari pemerintah gitu. Nah, di Malaysia ada nggak sih, Pak, yang semacam seperti itu, program yang serupa? Yang saya tahu ya, tapi ini memang harus harus diverifikasi. Yang saya tahu dulu ketika kita BPJS baru muncul, Malaysia tuh ingin belajar tentang BPJS dengan sistem asuransi kita, gitu ya. Tetapi nggak tahu kenapa sepertinya tidak jadi. Mereka tetap menggunakan sistem subsidi yang sampai sekarang mereka jalankan. Sistem subsidi itu contohnya kalau kita berobat ke dokter umum, itu semua warga negara hanya membayar RM1. Wow. Dengan obat, ya, termasuk obat. Kalau spesialis RM5 gitu. Terus kalau misalnya ada penggunaan alat-alat canggih, contohnya MRI gitu, mereka hanya bayar RM100 gitu, tidak sampai ribuan. Nah, itu yang saya tahu untuk sistem sekarang asuransi sistem kesehatan masyarakat di Malaysia. Kalau BPJS ini kan bentuknya asuransi ya, berarti kan kita bayar premi. Terus setelah bayar premi baru kita bisa klaim asuransi kita di beberapa fasilitas kesehatan yang tersedia. Nah, itu bedanya di sana dengan di sini. Gitu. Oke. Berarti untuk saat ini di Malaysia sendiri itu lebih ke subsidi. Bentuknya subsidi. Pemerintah sama penyedia layanan kesehatan iya. Gitu, dan juga asuransi gitu, pihak asuransi enggak. Di sana tidak. Kalau yang untuk ini tidak ada asuransinya, jadi betul-betul masih subsidi. Asuransinya ya sama yang seperti biasa ya. Asuransi kesehatan yang bentuknya riders atau asuransi kesehatan yang bentuknya employee benefit ya gitu. Oke, jadi ya subsidinya hanya dengan pelayanan kesehatan gitu ya. Mungkin nanti rumah sakitnya menginvoice DepQ kali, mungkin Departemen Keuangan atau Departemen Kesehatan, saya juga kurang jelas itu. Pokoknya sistemnya subsidi. Oke. Menarik banget, Pak. Nah, coba kalau tadi kan tentang BPJS ya, Pak. Ternyata memang kalau di Malaysia itu tidak ada yang seperti itu. Malah kita yang lebih maju ya, Pak, karena kita dapat jaminan dari pemerintah seharusnya ya. Kalau teorinya. Nah, kalau kita bandingkan, Pak, dengan asuransi swasta deh sekarang gitu, yang ada di Indonesia dan Malaysia. Menurut Bapak apa sih perbedaan yang mencolok antara asuransi swasta di kita sama Malaysia? Gitu. Kalau dalam hal produk sih hampir sama ya, karena juga asuransi di sana yang ada di sini juga ada di sana ya. Beberapa 5 asuransi besar di Indonesia ada di sana juga, asuransi swasta ya, asuransi swasta asing di sana ada juga di Indonesia. Nah, untuk produk mungkin produknya kita lebih banyak
mungkin kita dalam hal produk investasi kita lebih banyak jenisnya macam-macam. Terus kemudian yang kedua yang lebih banyak juga adalah gimmick hadiah mungkin ya. Nah, jadi orang kita kan senang sekali ya tertarik dengan hadiah-hadiah gitu. Dengan gimmick-gimmick. Di sana itu mereka berjualan asuransi ya plain saja ya. Jadi kalau di sini kan kalau tanda tangan sekarang dapat voucher, dapat ini, dapat itu ya kan. Kadang-kadang pun bukan dari agensinya, bukan dari perusahaannya, tapi dari si agen sendiri ya kan. Saya juga dulu pernah menjalankan asuransi. Ya dulu kalau saya menarik supaya customer saya tanda tangan hari ini, sekarang saya tawarkan TV, walaupun itu potong dari komisi saya sendiri gitu loh. Sampai segitunya ya. Ya kalau di sana hal-hal seperti itu jarang terjadi. Gitu. Berarti ya unique selling point-nya ada juga ya di sana, lebih oke juga. Ya, produknya di sana yang menyesuaikan. Setiap negara kan pasti menyesuaikan dengan culture-nya mereka sendiri ya masing-masing gitu. Oke. Kalau misalnya dalam digitalisasi Pak, seinovatif apa sih menurut Bapak industri asuransi kesehatan di sana sama yang di sini? Kalau dalam digitalisasinya? Digitalisasi hampir sama ya, tapi mungkin di sana ini aja kali ya, lebih cepat tanggap ya. Jadi kayak contohnya ketika saya di sana saya dapat employee benefit jadi salah satu asuransi ya ketika saya kerja. Nah di situ kan saya tinggal buka aplikasi, daftar diri saya, langsung keluar tuh satu keluarga ya. Nah jadi kalau saya mau yang besar-besar butuh garansi letter ya. Itu saya tinggal apply aja di situ garansi letter. Dokter ini dokter ini keluhannya ini. Nah, nanti habis itu dalam waktu 1 atau 2 jam keluar tuh garansi letter Anda disetujui. Nah, nanti tinggal datang ke rumah sakit kasih tunjuk selesai. Misalnya gitu. Nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di sini malah saya ngelihatnya lebih banyak tim salesnya gitu. Jadi kita yang diarahkan gitu Pak. Jadi kalau menurut saya sistem digitalisasiannya masih agak kurang sih gitu. Betul ya. Masih banyak orang yang kadang-kadang masih kurang melek digital ya. Ya, padahal itu sangat sangat bagus sekali karena saya juga lagi buat aplikasi untuk berobat ke luar negeri. Yang itu memudahkan mereka semua di tangan gitu, nggak perlu nyari kemana-mana gitu. Kalau sekarang ya memang banyak sih kalau di teman-teman agen asuransi waktu itu menemani pasiennya sampai ke luar negeri, sering sih saya bertemu mereka gitu. Jadi ya memang orang kita tuh kalau butuh apa-apa tidak tanya di aplikasi tapi langsung telepon agennya. Orang kita juga kan merasa lebih secure kan. Betul. Kamu yang ajak saya masuk asuransi ini, kamu bilang ini mudah. Nah sekarang saya coba nih saya butuh gitu kan. Ya, jadi ada tanggung jawabnya juga ya Pak. Nah Pak ini menarik banget nih Pak karena kalau kita bandingkan dengan Indonesia, aku juga kan sempat cerita-cerita sama teman-teman juga gitu ya sebelumnya. Jadi memang di kita itu tuh banyak yang masih skeptis. Artinya tuh orang-orang masih pada takut lah Pak sama agen-agen asuransi saat ini. Jadi agen asuransi ini tuh menjelaskan terkait dengan asuransi itu hanya yang bagus-bagusnya aja gitu pasti ya. Tapi ketika sudah mengikuti asuransi tersebut, yang bersangkutan ataupun customernya itu malah serasa ditinggalkan oleh agennya. Itu pertama Pak. Kedua, ada lagi agennya tuh yang selalu narik-narik terus padahal orangnya belum butuh gitu. Nah itu gimana sih Pak kalau di Malaysia, apakah seperti itu juga atau kita yang datang aja gitu? Narik-narik itu maksudnya menawarkan terus. Iya, betul. Ya, oke. Menawarkan terus itu memang bukan keharusan ya, tapi memang itulah yang dilakukan. Itu dalam rangka edukasi, yang kedua dalam rangka kejar target, ya kan? Nah, memang mengesalkan bagi si calon klien ya, tapi nanti setelah mereka paham dan ketika mereka butuh, mereka baru sadar gitu. Banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman asuransi yang baru dia tanda tangan dalam beberapa saat, beberapa hari, tiba-tiba sudah kejadian.
Oh gitu. iya. Nah betul, terus banyak ada juga. berapa lagi? Ada lagi kalau nggak salah kemarin baru minggu lalu teman saya ada satu asuransi yang tidak perlu ada, kan hanya ada critical illness tuh butuh masa tunggu ya. Betul. Nah kalau yang kayak meninggal gitu kan nggak butuh, langsung di insured hari itu juga ketika dia sudah disetujui masuk ke sistem. Ya. Begitu masuk ke sistem, pulang kantor meninggal. Nah, itu teman saya agennya, gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, ya kan? Nah, memang ada bagusnya, ada baiknya. Jadi masing-masing orang pinter-pinternya lah, gitu. Jangan sampai ngeselin gitu. Tapi itu betul, mereka memang mereka itulah tugas mereka mengedukasi masyarakat Indonesia. Yang kedua sekaligus mengisi target gitu. Nah di Malaysia hal itu sama juga. Aja. Mereka akan intens kejar orang gitu ya. Terus tadi yang pertanyaan pertama. Iya, jadi itu kalau misalnya kita udah ikutan nih Pak asuransinya, karena mereka tuh kan agent itu sama seperti sales ya, mengejar target. Ketika dia udah dapet targetnya, kita udah jadi customer mereka, kita mau butuh bantuan dia kayak lepas tanggung jawab gitu Pak. Kebanyakan itu ya, kejadian gitu. juga waktu saya juga masih di asuransi juga saya menghadapi hal seperti itu dari teman-teman. Satu over promise itu masalah utama. Semua bisa, semua mudah. Ketika kejadian semuanya nggak bisa gitu. Paling gampang contoh saya paling sering menolong pasien dari Indonesia dalam hal asuransi ketika dikatakan sama agennya, Pak keluar negeri tinggal berangkat aja, tunjukin kartunya. Nggak bisa begitu. Di Indonesia bisa, tapi di luar negeri mau ke Malaysia, ke Singapura, kemana-mana, dia itu harus minimal informasikan ke kantor pusat bahwa saya mau berobat tanggal sekian. Nanti mereka akan dibekali sebuah surat formulir itu harus ditandatangani oleh dokter. Ya. Harus diisi diagnosanya. Semacam surat rujukan gitu? Bukan rujukan, surat hasil diagnosa di sana. Oleh dokter di sana. Ya. Nah, terus kemudian juga ketika mereka harus dirawat inap, mereka kan harus keluarkan garansi letter, surat jaminan bahwa asuransi akan membayar sejumlah maksimal sekian, pertanggungannya sekian gitu ya. Dan itu kan dalam garansi letter itu semua ada detail. Kamar maksimum 2 juta per hari. Operasi maksimum sekian puluh juta, sekian ratus juta, apa-apa bla 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 semua ya kan detail. Kalau itu belum diterima, rumah sakit kan nggak berani mengadmit, nggak berani mengopname orang tersebut. Nah, waktu dia berangkat pagi-pagi dia udah di rumah sakit, surat itu baru keluarnya nanti jam 6 sore. Seharian dia di rumah sakit. Udahlah sakit, lemes di ruang bukan di ruang tunggu, di lobi biasa gitu kan. Kan kasihan pasien itu. Hanya gara-gara dibilang Pak datang aja bawa kartu. Padahal bukan begitu kejadiannya. Nah, yang disalahkan pasti rumah sakit. Kenapa nggak dimasukin ke kamar dulu? Ya kita nggak berani ketika masukin ke kamar, tiba-tiba kamar itu tidak sesuai coveragenya dan kita tagih, pasti pasien marah. Iya betul. Nah itu banyak masalahnya. Jadi dia harus laporan dulu. Nah ketika laporan kadang-kadang, nah itu ada agen yang menghilang. Betul. Ada agen yang terlalu sibuk dengan yang lain gitu kan, sehingga dia tidak diperhatikan gitu. Jadi harus pinter-pinter kita juga ya dalam memilih agennya juga. Iya, kalau beberapa pasien biasanya mereka akan mencari referensi. Agenmu bagus ya, kenalin ke saya dong, saya mau beli asuransi. Biasanya begitu. Saya punya pasien yang kena cancer 1 tahun bisa klaimnya dia bisa 1,5 sampai 2 M. Itu diurusin sekali sama agennya. Dan saya pun juga dengan senang hati membantu agennya. Kadang-kadang Pak Riza, pasien udah pulang nih, saya butuh tanda tangan dokter, saya kejar dokternya, formnya kirim gitu. Oke, jadi memang kita harus pintar-pintar juga nih, lifers gitu ya, untuk nyari agen yang tepat gitu ya. Betul. Oke, terakhir untuk segmen ini nih Pak, menurut Bapak sendiri gitu ya, sebenarnya layanan kesehatan Malaysia sama Indo itu bagusan mana Pak? Pak, tapi pasti ada ya, memang jawabannya pasti Malaysia nih gitu.
Gimana Kalau nih, saya Pak? bilang dokter Indonesia dengan dokter di Malaysia sama pinternya, Oh, sama sama. cerdasnya. Cuman- Saya punya teman yang ayahnya dokter yang dia punya kamar di universitas di Belanda, ruangnya kerjanya dia itu tidak boleh tidak boleh diutak-atik, didedikasikan untuk dia. Ini dokter kita sama dokter luar sama gitu. Hanya saja yaitu yang saya bilang. Mungkin karena tidak berimbangnya jumlah populasi dengan tenaga medis sehingga timbullah beberapa macam kejadian gitu. Nah, ini juga contoh yang tadi asuransi, bagaimana asuransi di semua bidang harus digunakan di Malaysia. Di Indonesia asuransi profesi untuk dokter tidak menjadi kewajiban. Oh, Di Malaysia harus. wajib. Ya. Kalau ada tuntutan malpraktek dan lain-lain, paling tidak bisa membantu dalam segi finansial gitu. Karena kan tuntutan malpraktek besar sekali ya. Betul, betul. Gitu. Nah, di sini belum menjadi, bisa iya bisa enggak. Nah, itu salah satu contoh tuh. Gitu. Dengan cara seperti itu dokter kan bekerja lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang. Nah, itu juga membuat mereka akhirnya performanya jadi lebih bagus gitu. Oke. Ada saran nggak sih Pak untuk pemerintah ataupun layanan kesehatan di Indonesia biar kita tuh bisa perform lebih baik lagi sih? Ada nggak Pak? Ya, Apa yang sih yang harus dibenahi gitu? Yang harus dibenahi ya sistem kita ya, regulasinya gitu. Terus sebenarnya kalau mau pajak-pajak berhubungan dengan kesehatan itu ditiadakan sehingga investor juga untuk di bidang kesehatan itu lebih banyak. Kalau saya lihat secara sekilas sebenarnya investasi di kesehatan dengan investasi di contoh di hotel itu lebih bagus invest di kesehatan sebenarnya gitu. Cuman karena yaitu ada regulasi yang cukup memberatkan, pajak dan lain-lain. Itu jadi akhirnya orang agak berkurang. Harusnya ini pemerintah ini satu, karena kita kekurangan fasilitas, pemerintah harus menggenjot investasi di fasilitas kesehatan, baik itu klinik dan rumah sakit. Yang kedua, kita kekurangan tenaga medis. Berarti juga pemerintah harus menggenjot tenaga medis yang dihasilkan oleh institusi pendidikan di Indonesia. Kalau institusi pendidikan di Indonesia tidak sanggup, ya kita harus dibebaskan keluar mengambil spesialis atau pendidikan. Tetapi ketika kembali jangan sampai ada cerita-cerita yang katanya kesulitan. Soalnya gini, kalau memang tidak sulit, mungkin gak sih tidak ada dokter lulusan luar negeri yang sampai sekarang kita sulit mencarinya kan? Iya sih Pak. Nah, kalau misalnya dipermudah orang ambil spesialis di luar negeri, tentunya akan banyak dokter kita yang spesialisnya dari luar negeri. Itu. Oke. Jadi ya banyak banget sih Pak poinnya yang memang harus dibenahi ya oleh negara kita gitu. Seru banget Pak ngobrol kita hari ini dengan Pak Riza. Jadi nggak cuman ngebuka mata gitu ya soal sistem kesehatan Indonesia dan Malaysia, tapi juga bikin kita juga makin sadar nih akan pentingnya proteksi kesehatan. Apalagi di zaman yang memang saat ini tuh serba nggak pasti gitu. Dari cerita-cerita Pak Riza, kita bisa melihat nih bahwa sistem yang solid, pemerintah yang aktif, dan masyarakat yang melek proteksi itu kunci banget nih buat bikin layanan kesehatan kita makin maju lagi. Dan buat kita di Indonesia, mungkin sekarang adalah saat yang paling tepat untuk mulai pikir panjang gitu ya soal financial safety net kita. Itu juga salah satunya lewat asuransi gitu. Ngomongin tentang asuransi juga, di segmen selanjutnya itu kita akan belajar terkait dengan asuransi mulai dari nol nih gitu. Jadi tentunya yang sangat relevan lah dengan segmen yang saat ini. So ditunggu ya teman-teman.